Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Edward Susan Ananda dengan NIM 2312217 sebagai moderator. Saya Korel Vaneselan dengan NIM 231222037. Saya Jessica Setiawati dengan NIM 231222068. Saya Kesrinus Firtianto dan Dimole, NIM 231222024. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Yang pertama terdapat latar belakang. Di sini yang melatar belakangi penulisan laporan tentang seleksi penerimaan dosen untuk program studi ilmu komputer di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yaitu ialah menyoroti pentingnya menjaga kualitas pendidikan melalui pemilihan dosen yang berkualitas. Dosen yang berkualitas di sini dianggap penting atau krusial karena mereka diharapkan dapat memberikan bimbingan yang tepat kepada para mahasiswa atau mahasiswi, sehingga mahasiswa atau mahasiswa yang mendapatkan bimbingan akan dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Kemudian, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem untuk mengoptimalkan proses seleksi dosen yang dilakukan. Pada proses seleksi yang dilakukan di sini digunakan sebuah metode, yaitu metode ESAW, yaitu Simple Additive Weighting. Metode ini diusulkan sebagai alat bantu karena metode ini dapat memberikan bobot pada berbagai kriteria seperti kualitas pengajaran, keahlian, dan partisipasi akademik, sehingga dapat merekomendasikan dosen yang paling sesuai pada program studi ilmu komputer. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang ada di sini dirumuskan masalah, yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan yang efektif untuk seleksi penerimaan dosen pada program studi ilmu komputer Universitas Katolik Widya Mandira dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting. Kemudian, adapun tujuan di sini, tujuannya ialah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan yang efektif untuk seleksi penerimaan dosen pada program studi ilmu komputer. Kemudian, yang terakhir ada manfaat penelitian. Di sini manfaat yang diberikan ialah pada program studi, yaitu untuk membantu pegawai dalam proses penyeleksian penerimaan dosen yang akan dilakukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Edward Susan Ananda dengan NIM 231222017 sebagai moderator. Saya Korel Vaneselan dengan NIM 231222037. Saya Jessica Setiawati dengan NIM 231222068. Saya Kesrinus Firtianto dan Dimole, NIM 231222024. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori. Yang pertama, ada sistem pendukung keputusan. Konsep sistem pendukung keputusan SPK atau Decision Support System atau DSS pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision System. Sistem tersebut adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Yang kedua ada MADM. Pada dasarnya, proses MADM dilakukan melalui 3 tahap, yaitu penyusunan komponen-komponen situasi, analisis dan sintesis informasi. Pada tahap penyusunan komponen-komponen situasi, akan dibentuk tabel taksiran yang berisi identifikasi alternatif dan spesifikasi tujuan, kriteria, dan atribut. Yang ketiga ada metode Simple Additive Weighting atau biasa disebut dengan SAW.
Metode ini merupakan sebuah metode pembobotan dari banyaknya kriteria yang menyediakan berbagai alternatif yang ada. Kemudian, dari berbagai alternatif tersebut akan memperlihatkan alternatif yang paling mendominasi dari pembobotan tersebut. Berikut algoritma-algoritma dari SAW. Yang pertama ada ada definisi kriteria. Yang berikut ada normalisasi alternatif. Yang ketiga ada bobot preferensi. Yang keempat ada perankingan. Sekarang pada rumus perhitungan metode simple additive weighting. Menghitung bobot preferensi. Jika atributnya benefit, maka nilai kriteria dibagi nilai maksimal kriteria. Dan jika atributnya cost, maka nilai minimal kriteria dibagi nilai kriteria. Sekarang pada perankingan. Pada perankingan ini, nilai kriteria kali bobot kriteria dan dijumlahkan semuanya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart sistem yang telah kami buat. Pada flowchart yang telah kami buat di sini terdapat 3 bagian, yaitu admin, sistem, dan user. Pertama, ketika admin dan user melakukan proses login, sistem akan menerima kemudian memverifikasi login yang telah dilakukan. Apakah login yang dilakukan di sini untuk admin atau untuk user? Jika sistem menerima inputan untuk admin, maka di sini akan memasuki halaman admin, yaitu yang terdapat halaman dashboard. Jadi di sini admin bertugas untuk menginput data alternatif, kemudian juga menginput data kriteria, kemudian yang nantinya data-data tersebut akan disimpan oleh sistem ke dalam database. Selanjutnya, jika ini proses login yang diverifikasi ini untuk user, maka login yang dilakukan akan masuk ke halaman user. Di sini user akan masuk ke halaman input. Di sini user akan menginput data alternatif sesuai dengan yang telah disiapkan. Kemudian akan diterima oleh sistem dan akan disimpan ke database. Setelah itu, sistem akan melakukan proses perhitungan. Setelah dilakukan proses perhitungan di dalamnya mencakup ini proses pada membuat matriks keputusan, matriks ternormalisasi, dan kemudian yang menghasilkan perankingan. Setelah itu, pada halaman admin akan mencetak laporan, kemudian akan selesai. Sedangkan pada halaman user, di sini user akan dapat melihat alternatif terbaik yang telah dihitung oleh sistem dan selesai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan diagram berjenjang. Di dalam diagram berjenjang ada satu sistem. Sistem tersebut memiliki 4 bagian. 1 logot sistem, 2 entry data, 4 laporan, 3 logot sistem. 1 di bagian login sistem ini ada satu bagian yaitu login user. Kemudian entry data memiliki 4 bagian. 1 entry data admin, 2 entry data kriteria, 4 entry data pelamar alternatif, 3 entry data perolehan atau perankingan, dan ketiga laporan. Laporan memiliki satu bagian yaitu laporan hasil. Kemudian logout sistem tidak memiliki bagian. Kemudian diagram konteks. Diagram konteks memiliki suatu admin. Admin dapat menginput beberapa data. Data peserta, data kriteria, dan perolehan profil. Di dalam admin tersebut dapat diproses melalui metode SAW atau Simple Additive Weighting, kemudian memiliki hasil seleksi. Hasil seleksi diberikan kepada pemimpin. Kemudian di sini saya akan menjelaskan slide ke berikut, yaitu DFD. Di dalam DFD ada admin. Admin dapat menginput data admin, data alternatif atau peserta, data kriteria, data profil perolehan. Kemudian memiliki bagian input data. Input data dapat menginput data profil perolehan, kemudian disimpan dalam database profil perolehan. Kemudian data kriteria disimpan dalam database kriteria.
Kemudian inputan data alternatif disimpan dalam database alternatif. Kemudian inputan data admin disimpan dalam database admin. Kemudian semua data yang disimpan dapat diproses melalui metode SAV, Simple Attributing. Kemudian hasil dari metode SAV dapat menghasilkan laporan dan laporan tersebut diberikan kepada pimpinan. Kemudian saya akan menjelaskan ERD. Di dalam ERD terdapat beberapa entitas, yaitu entitas pelamar, entitas seleksi, entitas kriteria, entitas subkriteria, entitas perankingan, dan yang terakhir entitas pimpinan. Entitas pelamar mengikuti seleksi, kardinalitasnya many to one, karena satu pelamar dapat mengikuti satu seleksi, dan satu seleksi dapat diikuti banyak pelamar. Kemudian seleksi memiliki kriteria dan kardinalitas one to many, karena satu seleksi memiliki banyak kriteria, dan satu kriteria memiliki satu seleksi. Kemudian kriteria memiliki subkriteria dengan kardinalitas one to many, karena satu kriteria dapat memiliki banyak subkriteria dan satu subkriteria memiliki satu kriteria. Kemudian seleksi menghasilkan perankingan, relasinya many to one, karena satu seleksi dapat menghasilkan banyak perankingan dan satu perankingan dihasilkan dari satu seleksi. Kemudian perankingan dievaluasi oleh pimpinan, relasinya many to one, karena satu perankingan dapat dievaluasi oleh satu pimpinan dan satu pimpinan dapat mengevaluasi banyak perankingan. Baik, saya akan menjelaskan bagian relasi antar tabel. Di sini ada tabel pelamar, detail kriteria, seleksi kriteria, subkriteria, pimpinan, dan juga perankingan. Dalam tabel pelamar ada ID pelamar dengan tipe data integer dengan panjang data 11, kemudian ada nama dengan tipe data varchar dengan panjang data 100, dan ada alamat dengan tipe data teks, kemudian jenis kelamin dengan tipe data enum, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian ada pendidikan yang tipe datanya varchar dengan panjang data 100, kemudian ada tanggal lahir, tipe datanya date, kemudian email, tipe datanya varchar dengan panjang data 50, kemudian nomor telepon dengan tipe data varchar dengan panjang data 12. Kemudian ada tabel kriteria, yaitu dalamnya ada ID kriteria sebagai primary key dengan tipe data integer, kemudian dengan panjang data 11, kemudian nama kriteria dengan tipe data varchar dengan panjang data 100, kemudian sifat dengan tipe data varchar dengan panjang data 50, kemudian ada subkriteria dengan atribut yang pertama itu ID subkriteria dengan tipe data integer dengan panjang data 11, kemudian ada bobot dengan tipe data desimal dengan panjang data 65,0, kemudian ada tabel seleksi dengan tipe data dengan atribut ID seleksi, kemudian tipe data integer dengan panjang data 11, kemudian ada nilai dengan tipe data desimal dengan panjang data itu 65,0. Kemudian pada tabel detail kriteria ada ID detail kriteria dengan tipe data integer, kemudian panjang data 11, dan ada nama dengan tipe data varchar dengan panjang data 50. Kemudian pada tabel pimpinan dengan atribut ID pimpinan yaitu tipe datanya integer dengan panjang data 11, kemudian nama dengan tipe data varchar dengan panjang data 100, kemudian alamat dengan tipe data teks, kemudian jenis kelamin dengan tipe data enum yaitu perempuan dan laki-laki, kemudian tanggal lahir dengan tipe data date, kemudian email dengan tipe data varchar dengan panjang data 50, kemudian nomor telepon dengan tipe data varchar dengan panjang data 50, kemudian tabel perankingan yaitu ID perankingan dengan tipe data integer, kemudian panjang data 11, kemudian nilai dengan tipe data desimal dengan panjang data 65,0. Kemudian masuk pada perancangan base data. Di sini
Dalam tabel pelamar, ada ID pelamar, nama, alamat, jenis kelamin, pendidikan, tanggal lahir, email, nomor telepon. Dengan primary key yaitu ID pelamar. Kemudian pelamar memiliki kriteria yaitu ID kriteria dan nama kriteria. Di sini relasi antara pelamar dan kriteria itu minimal 1 maksimal banyak, dan ID kriteria disimpan pada tabel pelamar sebagai foreign key. Kemudian pelamar dengan tabel seleksi. Pada tabel seleksi memiliki ID seleksi dan nilai. Relasi antara pelamar dan seleksi minimal 1 maksimal banyak. Dan pada tabel seleksi terdapat ID pelamar, ID detail kriteria, dan ID kriteria yang diambil dari tabel kriteria dan tabel subkriteria. Di bagian tabel seleksi, sebagai primary key adalah ID seleksi, kemudian ID pelamar, ID detail kriteria, dan ID kriteria sebagai foreign key. Kemudian pada tabel kriteria ada ID kriteria, nama kriteria, sifat, dan juga ID subkriteria. Di mana ID kriteria sebagai primary key dan juga ID subkriteria sebagai foreign key. Kemudian ada tabel foreign key yaitu kemudian ada tabel subkriteria yaitu ID subkriteria dan juga bobot, di mana ID subkriteria sebagai primary key. Kemudian ada detail kriteria yaitu ID detail kriteria dan juga nama serta ID seleksi, di mana ID detail kriteria sebagai primary key dan ID seleksi sebagai foreign key. Kemudian pada tabel perankingan ada ID perankingan, nilai, dan ID seleksi, di mana ID perankingan sebagai primary key dan ID seleksi sebagai foreign key. Pada tabel pimpinan terdapat ID pimpinan, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, email, nomor telepon, dan juga ID perankingan, di mana ID pimpinan sebagai primary key dan juga ID perankingan sebagai foreign key. Pada relasi antara tabel pelamar dengan ID kriteria itu minimal 1 maksimal banyak, karena satu pelamar minimal memiliki 1 kriteria dan maksimal memiliki banyak kriteria. Kemudian pelamar ke seleksi yaitu relasinya minimal 1 maksimal banyak, karena minimal 1 pelamar dapat mengikuti seleksi dan maksimal banyak pelamar mengikuti seleksi. Kemudian dari tabel seleksi ke kriteria itu minimal 1 maksimal banyak, karena pada bagian ID seleksi serta kriteria itu dalam satu seleksi pasti ada minimal memiliki 1 kriteria dan maksimal memiliki banyak kriteria. Kemudian pada tabel kriteria dengan subkriteria itu relasinya minimal 1 maksimal banyak, karena satu kriteria minimal memiliki 1 subkriteria dan maksimal memiliki banyak subkriteria. Kemudian detail kriteria dengan tabel seleksi yaitu minimal 1 maksimal banyak, karena minimal dalam satu seleksi memiliki 1 detail kriteria dan maksimal memiliki banyak kriteria. Kemudian pada seleksi dan perankingan yaitu minimal 1 maksimal banyak, karena minimal dalam satu seleksi itu menghasilkan 1 perankingan dan maksimal memiliki banyak perankingan. Kemudian perankingan dan pimpinan itu relasinya minimal 1 maksimal banyak, karena minimal dari perankingan dapat 1 perankingan dapat dievaluasi oleh 1 pimpinan dan maksimal dapat dievaluasi oleh hasil perankingan yang baik dapat dievaluasi oleh pimpinan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perencanaan antarmuka pada bagian user. Pertama, di sini terdapat halaman login. Di sini user akan diarahkan untuk menginput username dan password yang telah diberikan oleh admin. Selanjutnya setelah melakukan proses login, akan masuk ke halaman utama user yaitu menu home. Di sini terdapat informasi dan juga perankingan yang bisa dilihat ketika sudah melakukan proses perhitungan dan penginputan data alternatif. Setelah itu terdapat juga menu data calon dosen. Di sini user dapat menambahkan data-data alternatif yang akan dilakukan untuk proses ini.
perhitungan. Pada halaman data alternatif di sini juga terdapat button tambah. Di sini berfungsi untuk menambahkan data alternatif yang ingin dilakukan proses perhitungan. Setelah itu terdapat juga menu kriteria. Di sini terdapat data-data kriteria yang telah diinputkan oleh admin. Di sini user hanya dapat melihat tanpa bisa mengubah. Di sini terdapat tiga kriteria dan masing-masing bobot serta atribut yang telah ditentukan. Kemudian juga pada halaman ini user dapat melihat nilai CRIPS yang telah ditentukan oleh admin sehingga ketika melakukan proses penginputan nilai pada setiap calon dosen yang ingin diseleksi, user tidak mengalami kebingungan. Setelah itu terdapat halaman data alternatif dan pemberian bobot pada data-data alternatif yang telah diinputkan di awal tadi. Di sini terdapat 5 alternatif yang sebagai contoh. Kemudian juga ada proses untuk menambahkan data pelamar. Dan terakhir di sini ada menu halaman perankingan. Di sini setelah menginputkan semua data alternatif, kemudian user dapat memilih untuk melihat proses perhitungan yang nantinya di sini user dapat melihat hasil perankingan yang telah dilakukan oleh sistem. Selanjutnya ada perancangan antarmuka untuk admin. Pertama, admin akan melakukan login dengan memasukkan email dan password. Kemudian setelah itu masuk ke halaman utama admin yaitu dashboard. Di sini ada menu data alternatif dan bobot, kemudian ada data kriteria, kemudian ada matriks, selanjutnya ada nilai preferensi. Pertama, pada perancangan untuk halaman data alternatif dan data perankingan pemberian bobot, di sini ada data calon dosen. Di sini admin dapat mengedit dan menghapus data yang ada serta juga dapat menambahkan. Selain itu, di sini ada data perankingan dan pemberian bobot. Di sini admin juga dapat mengubah, menghapus dan menambahkan data yang ada. Setelah itu di sini ada pada menu kriteria terdapat kriteria yang bisa diubah, dihapus dan ditambahkan oleh admin dengan masing-masing bobot serta atribut yang telah ditentukan. Kemudian juga terdapat nilai CRIPS yang akan ditampilkan pada halaman user nantinya. Di sini juga admin dapat mengedit dan menyimpan data yang akan ditampilkan nantinya. Setelah itu masuk ke menu matriks. Di sini terdapat matriks keputusan atau proses perhitungan yang akan dilakukan. Di sini admin dapat mengedit, menghapus, dan menambahkan data yang ada. Kemudian ada juga normalisasi matriks. Di sini admin masih dapat mengedit dan menghapus data yang ada. Selanjutnya ada hasil matriks ternormalisasi dan hasil perankingan. Di sini untuk matriks ternormalisasi tidak akan bisa diedit atau dihapus oleh admin karena matriks ternormalisasi ini dihasilkan dari proses normalisasi matriks yang telah dilakukan. Selanjutnya ada juga bobot. Di sini bobot dapat diedit oleh admin. Dan halaman hasil matriks ternormalisasi dan hasil perankingan. Di sini matriks ternormalisasi tidak dapat diubah oleh admin karena matriks ternormalisasi ini dihasilkan otomatis dari perhitungan normalisasi yang telah dilakukan di awal. Kemudian adapun bobot ini ditentukan oleh admin. Jika bobot ini diubah, maka otomatis nanti proses perhitungannya yang dilakukan pada proses perankingan nantinya akan juga berubah. Kemudian terakhir di sini ada hasil perankingan. Kemudian admin juga dapat mencetak laporan yang telah ada. Kemudian saya akan menjelaskan contoh studi kasus, yaitu Universitas Katolik Widya Mandira membutuhkan tambahan 2 orang dosen di program studi ilmu komputer dan program studi sedang melakukan seleksi penerimaan dosen baru untuk program studi ilmu komputer. Ada 5 kandidat yang akan dievaluasi berdasarkan kriteria berikut. Di sini adalah tahap persiapan data, yaitu yang pertama alternatif.
alternatif 1 atas nama Kristi, alternatif 2 atas nama Ignacia, kemudian Jessica, Joko, dan juga Andi. Di sini ada 3 kriteria, yaitu kriteria IPK, jenjang studi, dan juga pengalaman mengajar. Pada bagian kriteria IPK, subkriterianya jika IPK-nya 3,00 sampai 3,50, nilainya 1, kemudian 3,51 sampai 3,70, nilainya 2, kemudian 3,71 sampai 4,00, nilainya 3. Kemudian pada kriteria 2, subkriteria yaitu jenjang studi, subkriterianya adalah S1 dengan nilai 1, S2 dengan nilai 2, dan S3 dengan nilai 3. Kemudian pada kriteria pengalaman mengajar, beberapa subkriteria itu kalau tidak memiliki pengalaman mengajar atau 0 tahun nilainya 1, 1 sampai 2 tahun nilainya 2, 3 sampai 4 tahun nilainya 3, lebih besar sampai dengan 5 tahun nilainya 4. Ya, selanjutnya itu bobot kriteria untuk masing-masing kriteria adalah sebagai berikut. IPK dengan bobot 40%, jenjang studi dengan bobot 50%, pengalaman mengajar dengan bobot 10%. Dengan sifat kriteria sebagai berikut, yaitu kriteria 1 bersifat benefit, kriteria 2 bersifat benefit, kriteria 3 juga bersifat benefit. Kemudian kita masuk pada tahap menyusun data alternatif, yaitu dengan kode alternatif 1 atas nama Kristi dengan kriteria 1, IPK-nya 3,00, kriteria 2-nya S2, dan kriteria 3-nya 1 tahun. Kemudian alternatif 2 atas nama Ignacia dengan kriteria 1, 3,25, kriteria 2 dengan S2, dan kriteria 3, 0 tahun. Kemudian alternatif 3, Jessica dengan kriteria 1, 3,75, kriteria 2, S3, dan kriteria 3, 3 tahun. Kemudian alternatif 4 itu atas nama Joko dengan kriteria 1, 3,50, dengan kriteria 2 itu S1, dan kriteria 3, 2 tahun. Kemudian alternatif 5 dengan nama Andi dengan kriteria 1 itu 3,40, dan kriteria 2 S3, dan kriteria 3 adalah 5 tahun. Masuk pada bagian tahap analisis data. Yang pertama adalah matriks keputusan. Seperti yang dilihat pada tabel, yaitu alternatif 1, C1-nya bernilai 1, C2 bernilai 2, C3 bernilai 2, alternatif 2, C1 bernilai 1, C2 bernilai 2, C3 bernilai 1, kemudian alternatif 3, C1 bernilai 3, C2 bernilai 3, dan C3 bernilai 3, kemudian alternatif 4, C1 bernilai 1, C2 bernilai 1, dan C3 bernilai 2, kemudian alternatif 5, C1 dengan nilai 1, C2 dengan nilai 3, dan C3 dengan nilai 4. Berikut masuk pada tahap normalisasi, yaitu pada kriteria 1. Dengan rumus nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimal. Kemudian pada kriteria 2 dengan sifat benefit, berarti rumusnya nilai kriteria dibagi nilai maksimal. Kemudian C3 dengan sifat benefit, dengan rumus nilai kriteria dibagi nilai maksimal. Kemudian masuk pada matriks normalisasi, kita memasukkan hasil perhitungan dari kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria 3. Kemudian kita masuk pada rankingannya, yaitu nilai alternatif atau nilai kriteria dikali dengan nilai bobot, kemudian dijumlahkan semua. Jadi, pada kasus ini yang berhak untuk menjadi calon dosen atau dengan alternatif dengan rankingan tertinggi adalah alternatif 3, yaitu Jessica. Dan yang dapat diterima adalah alternatif 3 dan juga alternatif 4. Kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan atau SPK untuk seleksi penerimaan dosen menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW terbukti efektif dan efisien. Metode SAW memfasilitasi pengelolaan data yang mudah dan cepat serta meningkatkan transparansi dan objektivitas. Proses seleksi dengan memberikan penilaian objektif berdasarkan kriteria yang ditentukan seperti IPK, jenjang studi, dan pengalaman mengajar.
Implementasi SPK berbasis SAW memungkinkan penyesuaian bobot kriteria sesuai kebutuhan institusi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses seleksi. Hasil akhirnya adalah pemilihan dosen yang paling memenuhi syarat secara komprehensif dan sesuai dengan visi dan misi institusi. Sekian dan terima kasih.